Dong ada nawat bisa depan anak yang ngadani. Yuki, main je malu. Entong aja lulu emek nih. Apa kejemak gaya tuh? Soleh-soleh. Apa kejemak gaya tuh? Ngawak-ngawak gentong lu. Meme ngorin. Dong meme nenek ngorin, benar. Loh, main je malu loh. Apa, Me? Hengken. Dan nak itu ngajin panak oren panak kadang ada peraturan gubernur itu angon Oh saja, Me. Dong nih peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Nih ya, Me. Tuh, ya kalau memang sih lepuk Nana, Me, jani bakal ajen panak ke? Yuki, mai je malu. Nah, Yuki, jani aja nemen cara ngentong luluannya bener. Nih, madan sampah anorganik. Dini selempongan. Aman nih, madan sampah organik. Dini tongos nih. Anak melenan tuh tongos nih. Amonto kan? Ubah ngerti, Yuki? Ngerti, Me. Pemilahan sampah dari sumbernya akan memudahkan proses kerja TPS 3R. Masyarakat yang telah memilah dalam 3 kategori, yaitu organik, daur ulang, dan residu, akan dilayani oleh pengangkut sesuai dengan jadwalnya. Setelah sampai di TPS 3R, sampah organik akan langsung diproses menjadi pupuk, daur ulang dimanfaatkan kembali, dan residu akan dibuang ke TPA. Dengan berhasilnya program pemilahan sampah berbasis sumber, bukan hanya lingkungan yang bersih, dan perekonomian desa pun akan berkembang secara menyeluruh. Dalam pelaksanaan program Desa Kedas, kita di Desa Sanurkauh menganggarkan sebesar Rp82.631.000 dari Silpa ADD. Kemudian untuk mendukung program Desa Kedas ini juga, kita menganggarkan sebesar Rp98.873.000 yang bersumber dari BHPD. Serta untuk kegiatan swakelola sampah, kita menganggarkan sebesar Rp728.129.800. Itu yang bersumber dari iuran yang berlangganan sampah. Di Desa Sanurkauh kami memiliki 2 pengelolaan sampah, Depo Palesari dan TPS 3R. Kami BPD Desa Sanurkauh ikut serta melakukan pengawasan di dalam pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 dan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2020. Kami dari Desa Adat Intaran sangat mendukung keberadaan TPS 3R di Desa Sanurkauh dalam hal pengolahan sampah berbasis sumber. Untuk itu, kami sangat meminta kepada seluruh masyarakat Desa Sanurkauh, Desa Adat Intaran, agar ikut serta dalam pengolahan sampah berbasis sumber dari rumah masing-masing, agar bisa mengurangi pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir TPA, dan juga dari pemilahan sampah berbasis sumber tersebut bisa memberikan nilai ekonomi. Saya dengar berita bahwa di TPA Sung itu sudah penuh, sudah membludak. Jadi apalagi saya sudah rasakan sendiri bahwa baunya sampah di Sung itu sudah luar biasa pada malam hari terutama. Dan saya punya inisiatif sendiri, gimana caranya untuk mengurangi sampah. Saya pikir kenapa tidak dari kita sendiri, misalnya dari sampah dapur, sampah organik kita kumpulkan. Akhirnya sampah yang di dapur itu yang kumpulkan, yang buat kompos sendiri. Untuk apalagi yang punya tanaman di sini, kita coba, kita pilah, kira-kira 2 minggu itu sudah hancur, langsung dah masukkan ke tanaman. Manfaatnya banyak sekali saya pikir ya. Kita tidak perlu pakai kimia lagi.
Karena dengan sampah organik kita buat pupuk sendiri itu lebih bagus hasilnya. Misalnya berbunga, berbuah seperti tomat itu. Sampah anorganik saya kumpulkan, seperti botol, seperti plastik-plastik itu saya kumpulkan. Mungkin setelah 1 minggu itu sudah penuh, saya jual kembali dan hasilnya lumayan lah. Harapan saya sebagai ibu PKK, saya mengharap semua ibu-ibu PKK, ayo kita mulai gerakan pilah sampah, terutama sampah di rumah, sampah rumah tangga, karena benar-benar sangat berguna. Apalagi sekarang ada program Hatinya PKK, jadi kita manfaatkan sampah rumah tangga untuk kompos tanaman kita, tanaman sayuran, plastik, botol-botol yang sampah plastik itu kita manfaatkan untuk bisa jual kembali dan hasilnya bisa untuk nambah uang dapur. Karena saya mendengar berita bahwa di daerah Suwung tempat pembuangan sampah sudah mulai menipis. Jadi di sini saya sebagai masyarakat, khususnya generasi muda, memulai memilah sampah di lingkungan keluarga. Di sini saya memilah sampah dari limbah keluarga itu menjadi 2, yaitu limbah organik, yaitu berupa daun-daunan, canang, dan sebagainya. Lalu ada sampah anorganik, itu berupa plastik, botol, dan juga kertas. Di sini saya membuangnya sudah membagi menjadi 2. Lalu sebelum dibuang ke TPS, nanti ada petugas yang datang dari TPS 3R akan mengambil sampah yang saya sudah pilah dan akan dikelola di TPS 3R tersebut. Di sini saya harap pada generasi muda zaman sekarang kita bantu mengolah sampah dan mengurangi penumpukan sampah baik itu di luar maupun di rumah kita sendiri. Jadi kita pilah sampah-sampah yang ada di rumah tangga kita. Jadi mari kita mengolah sampah mulai dari lingkungan kita sendiri. Kami, BUMDes Segaragiri Desa Sanurkau, mendukung kegiatan pemilihan sampah berbasis rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat, TPS 3R Sekar Tanjung dan Depo Palasari dengan menjual hasil produk berupa kompos dengan kualitas yang cukup baik kepada masyarakat umum, hotel-hotel, dan para petani. Kami petani semangka dari Desa Sanurkau menggunakan pupuk kompos dari TPS Sekar Tanjung, sehingga hasil yang kami peroleh lebih maksimal daripada menggunakan pupuk kimia. Pemilahan sampah di rumah tangga dari kita, oleh kita, dan untuk kita.